Bentar ya. Oh ya. Ini bisa kamu baca lebih aneh ya. Kalau saya jelaskan mungkin insya Allah mungkin bisa lebih tahu kamu daripada saya. Jadi ini peran-perannya. Pertama di e-commerce, e-government. Yang sering kita e-commerce atau perdagangan. Ini untuk e-commerce. Terus ada yang lainnya e-banking. Terus ada lagi e-banking ya terus. Nah itu. Nah lihat lagi yang lainnya. Teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Bisa Google ya, Google terlalu panjang. Ya kalau sekali YouTube terlalu panjang. Nah, cara belajar. Di intinya pemanfaatan teknologinya untuk apa saja selama ini kita hanya ya terus sebenarnya sudah kamu lakukan. Cuma uh, di bidang pemerintah itu apa saja? Ini kita bisa ini. Jadi terutama yang kita pelajari itu adalah electronic government, yaitu penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pihak lain. Nah, kita harus tahu bahwa kita ada hubungan pemerintah itu apa saja. Nah, ini hubungan hubungan pemerintah itu ada istilahnya G2G, G2C. Harus juga tahu G, apa itu? Pemerintah tuh pemerintah. Mana ya? Kerjasama pemerintah dengan pemerintah. Gimana ya badan lupa nah, intinya G to G pemerintah tuh pemerintah G to C pemerintah dengan sivil masyarakat G to pemerintah dengan perekonomian G to G to C warga. Nah ini gimana ya di buku putihmu yang kemarin harus kamu tahu. Nah jadi
dengan tujuan dari diberlakunya electronic government pemerintah itu sebenarnya ini. Jadi intisarimu pembelajaran itu ini. Apakah electronic government teknologi informasi ini bisa menggabungkan ini G2C. Nah, G2C itu adalah pemerintah dengan citizen atau masyarakat. Jadi, kamu bisa nggak gawe aplikasi pemerintah? Tadi yang kita lihat di aplikasi apa tadi? Di penerimaan pajak bukan apa tadi? Penerimaan negara bukan pajak. Nah itu secara teori luar biasa ya tadi kita lihat videonya. Apakah tapi bisa semuanya seperti itu? Yang paling ya bisa membuka komputer ya golonganmu golonganmu ke atas lah paling ya mungkin saat usia Pak Dian ke atas ya. Tapi usia 60 buka komputer harus mau transaksi apa tadi, apa pajak macam-macam, belum tentu bisa. Makanya misalnya Pak Dian pesan setiap tanggal 30 Maret sama 30 April kamu coba berkunjung di kantor perpajakan bendahara negara. Mesti loh banyak orang antri karena nggak bisa membuat laporan perpajakan. Ini sudah bulan Juni ya, tahun depan. Walaupun kita sudah agak kelas ya, kelihatan. Karena apa? Banyak G2C-nya tidak jalan. Jadi banyak padahal ya anak muda-muda juga. Tapi dia mau ngambil laporan pajak itu. Kalau Pak Dian itu dengan dosen-dosen yang lain itu kalau bulan Januari, Februari itu ramai sendiri orang-orang ini. Karena bingung harus gitu sih tadi membuat laporan perpajakan. Semua dosen bisa. Badan lay-lay aja soalnya paling seperti itu. Nah, ya, mungkin ya belum tentu benar juga tapi insya Allah sudah lapor. Dan kamu nanti juga harus laporan pajak. Terutama itu contohnya gitu sih pemerintah dengan masyarakat dengan warga negara. Yang kedua adalah G2B, business tech supplier atau expertise. Nah, jadi pemerintah dengan bisnis. Jadi pemerintah itu punya uang, seperti kemarin, menawarkan ke orang bisnismen itu. Siapa mau menalangi dulu untuk bangun jalan tol. Hebatnya Pak Jokowi itu. Kalau Pak Dian masih berkaca 10 tahun yang lalu lah, 5 tahun, 5 tahun 10 tahun. Pak Dian nggak akan membayangkan Mojokerto itu bisa tersambung dengan kota Surabaya lewat tol ya. Kalau belum mesti lewat Krian aja. Ternyata ketika Pak Jokowi bisa tersambung karena G2B-nya berjalan. Kereta cepat bisa langsung didanai karena juga banyak investor-investor yang mau bisnis di kereta cepat itu tadi. IKN ini nah kemarin sangat kita lihat gonjang ganjing ya apa namanya gubernur otorita IKN mengundurkan diri dan lagi Pak Jokowi terus saja buat melantik yang baru. Karena mungkin dari Pak Jokowi itu banyak bisnis atau bisnismen yang ingin menanamkan saham di IKN itu tantangan. Dapatkah kita membuat ibu kota baru? Ataukah kita seperti kota negara Myanmar atau Kamboja atau ya? Myanmar. Buat ibu kota gak payu kan penduduknya. Nah ini G2B. Nah G2G, government tuh government, pemerintah dengan pemerintah. Jadi pemerintah dengan pemerintah, misalnya kita punya program apa, ya itu akhirnya ada kerjasama pemerintah dengan misalnya negara Malaysia. Di Malaysia ini apa? Nah, ini ada kemarin. Nah, itu kemarin di grupnya Pak Dan itu ada
diberi kerjasama G2G, tapi tingkat universitas. Universitas siapa yang mau buka pameran di negara Timur Leste, itu sudah G2G. Itu yang punya anu nih, Pak apa namanya, rektor, wakil rektor ke G2G Singapura, macam-macam. Ini macam-macam jenisnya. Nah ini kerjasama pemerintah dengan pemerintah. Nah biasanya G2G itu nanti ngurusi TKI itu loh. Nilai TKI ilegal, punya duit akeh tapi secara ilegal itu kadang kena kan penjara, itu nanti kebuki dan macam-macam itu. Makanya pemerintah harus surut tangan. G2G Palestina. Nah, sekarang sudah nah, Palestina macam juga masalah pemerintah dengan pemerintah. Ini gambar-gambar kayak yang nah uji rekonsiliasi pastinya sebagai upaya. Nah ini adalah bantuan yaitu government to government. Ini contohnya ini kamu bisa seharusnya kita mahasiswa ya hubungan mahasiswa bisa kita ikut gitu-gitu. Saya Kabupaten Mojokerto dengan mana misalnya dengan negara mana lah UNIM sebagai apa namanya itu, yes pokoknya yang menjembatani mencapai integritas politik. SKSG uji UI kaji rekonsiliasi Palestina sebagai upaya mencapai integritas politik. Nah, ini penting. Jadi Duta Besar Palestina dan Republik Indonesia ini kerjasama bagaimana untuk supaya terjadi kedamaian di Palestina sana, bagaimana Israel juga harus tidak melanggar konstitusi itu ya, macam-macam lah. Nah itu G2G. Ini tadi hilang. Nah, yang ketiga adalah G2E, berarti ada 4. Government dengan employees atau pekerja. Nah, sekarang lagi ramai itu TAPERA itu tabungan penderitaan rakyat, tabungan perumahan rakyat ya. Nanti aplikasinya bagaimana? Apakah seperti aplikasi Shopee? Nah, itu banyak ya. Kamu nanti cari di lainnya, misalnya gitu. B. Service online information advisor, service government contraction, business lisensi, digital procurement, marketplace, electronic association, online startup, tax dan electronic form. Nah ini kerjasama gitu-gitu. Business, consumer, government. Nah, ini contoh-contohnya. Ini paling enggak type of government application. Nah, ini tadi apa ya? Nah, ini ya teknologi pemerintahan ini perlu ini nanti saya share setelah selesai kita kuliah. Nah ya caranya download mungkin salin gambar simpan gambar sebagai nah ini G2G seperti itu ya, itu bisa nyambung seperti itu Mas ya, yes. Yang penting kamu baca ya. Oh, ini saya sampai wakil gak kamu baca ya. Ya. Ada bagaimana? Kali ini kamu harus tahu. Oh ini types of e-commerce. Jadi teknologi informasi pemerintahan terutama di situ.
Terus kita lihat lagi apa ya, kita akhiri teknologi. Nanti bisa kamu lihat apa peran teknologi dan pemerintahan ini ada semua. Yang jelas ya situ itulah sebenarnya. Kalau kita bicara meningkatkan efisiensi di Google ada kan penggunaan teknik dapat meningkatkan efisiensi dan berbagai data informasi, meningkatkan pelayanan. Mudah, murah. Misalnya kamu cukup di depan kamera. Sebenarnya kita itu kuliah itu sebenarnya lebih mudah ya. Nah, kamu harus mikir, misalnya kita kuliah ya. Kita naik sepeda motor dari rumahmu, pulang pergi, atau kamu cukup di rumah mandangi laptop atau di warung kopi, sebentar. Tapi kadang gini, kurang ada sentuhan manusiawi. Nah, itu memang yang belum bisa terciptakan. Misalnya bisa gitu mungkin kita langsung salaman lewat laptop gitu ya. Mungkin ada segmen teknologi, nggak usah kamu ke kelas atau Pak Jen ke kelas, itu bisa apa nih salamannya kan dulu gitu katanya kalau salaman dengan gurune itu cek imune makbul ya, makbul itu bul opong apa makbul mana gitu pokoknya makbul lah seperti itu. Besoknya mungkin diciptakan lewat laptop itu bisa metu tangannya bahkan salaman. Nah, itu sebenarnya karena teknologi sudah ada dari teknologi pertama yang masih jomblo-jomblo itu pasangannya lewat HP. Nah, itu beda dengan zamannya Pak Dia dulu. Mau kenal saya cari kalau Pak Dia tahu ya dari cewek gitu. Ya, apalagi teleponnya telepon SMS bukan WA ya, nggak ada fotonya. Sekarang sudah mulai. Kalau kamu ingin kenalan cowok atau cewek, tinggal lihat di HP-mu, WhatsApp, kemajuan. Mungkin besok bisa-bisa ya kita merasakan salaman itu langsung di layar ini misalnya seperti itu kemajuan teknologi informasi bisa kita apa tadi tujuannya inilah oh yang ada yang ini ya. Nah, ini ya pelayanan lebih baik pada masyarakat, pendekatan hubungan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat awam, pemberdayaan masyarakat melalui isu yang mudah diperoleh, pelaksanaan lebih efisien. Nah, itu TUK itu masalah adalah jaringannya atau biaya perusahaan sudah semua. Kalau dulu Pak Jan, kalau kamu ingin murah, ngenet aja di kantor desa. Kalau di sini ada Mojokerto di tiap apa namanya taman ada internet. Alhamdulillah berarti tidak ada alasan. Yang menjadi alasan adalah seberapa kamu mau tenanan enggak misalnya dengan pembelajaran ini apa itu. Namanya enggak bisa Pak share di grup-grup tadi. Dengan sesuatu tadi, ya, kita bisa melihat ini ya jadi tujuannya. Apa ya? Kalau kita lihat lagi, ini saya katakan misalnya, nah ini salah satu contoh teknologi informasi dalam pemerintahan.
pembayaran di bank, wajib pajak, PPAT, notaris, di bank. Atau kalau notaris bisa verifikasi persesuaian dokumen. Nah, ini contohnya tujuan teknologi informasi di pemerintah. Kalau dulu seperti ini, waduh, bidang. Wah, ini satu masalahnya. Salah satunya adalah listrik, moro-moro mati lagi Pak. Nah, gitu B bisnis, gitu gitu sivil ya, ada gambarnya. Type of government, gitu. Jadi tujuannya adalah ini bisa tersambung semua. Gitu bekerja pegawai. Oh, untuk nilai untuk untuk berarti di tik. Oh, terus ini kan nah, akhirnya pemerintah masa depan adalah electronic government, pemerintah yang berorientasi dengan menggunakan alat elektronik. Tapi sekarang kan sudah ada ya HP lah gitu. Kalau laptop ya sudah langsung berbunyi pada ini langsung sih. Nah, makanya tadi saya rasani mungkin besok kita salaman itu lewat laptop ya, karena apa tadi? Jadi unsur humanismenya ada. Contoh penerapan G2C, berita ke masyarakat, gitu. Udah, nah, ini bakat-bakatnya sama. Jadi tujuannya adalah ini bisa tersambung semua. Di sini ada yang ditanyakan tentang tujuan dari apa penggunaan TK di bidang teknologi informasi pemerintah. Kasih contoh apa lagi ya? Benar, ini ada dari siapa tahu ada dari beberapa praktisi yang kemarin ngasih Pak dia. Nanti bisa dibuka dan ada hal yang baru di situ. Harus berani membuka ini. Baiknya, keuangan di progresif pertemuan ke berarti ada tata kelola jadi install ya. Um, kita coba bicara tentang fiskal. Ini salah satu contohnya adalah penanganan stunting. Nah, ini waktu mau habis. Oke, tinggal berapa menit? Terakhir ya ini mau mau putus lagi. Oke, ini saya buka dulu. Stunting, buka bisa dibuka. Ini penggunaan teknologi informasi, sistematik, rangka logis, aplikasi-aplikasinya.
G2C, civil atau nah ini akhirnya G2C-nya wakil websitenya Banyuwangi, Sumedang, Hulu Sungai Selatan, pemerintah kota Surabaya, kota Padang. Nah, itu yang kita besok bahas bersama. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Masih ada berapa menit ya? 8 menit 45 detik. Oh gitu ya. Ternyata masih ada 8 menit. Kalau gitu kita coba ya. Aplikasi-aplikasi hmm, ya, G2B ya. Kita G2G, aplikasi G2G. Aplikasi G2G di Indonesia. Ini kita langsung gambar saja. Soalnya bicara tentang gambar di mudah. Aplikasi G2G. Ada di jadi bukan nggak masalahnya. Jadi, paling nggak kamu ngerti. Aplikasi G2G biasanya pemerintah dengan pemerintah. Nggak ada yang G2G. Gampang. Pemerintah dengan pemerintah ketemu. Yang ada pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini jadi perlu PR ini. Karena ternyata pemerintah dengan pemerintah lain belum ada ini. Aplikasi government itu ada ya. Oh ini loh government to government. Ini ya ternyata ada. Saya Korlantas Polri. Pemerintah dengan pemerintah. Ya mau daftar SIM butuh KTP. Jadi contohnya seperti itu. Tapi tetap ya masyarakat ya. Mana ya? Ada contohnya aplikasi. Oh ini loh, pemerintah dengan pemerintah. No ini. Oh, insert, extract, escape. Nah ini pemerintah dengan pemerintah. Nah, ini perlu
kamu tahu ini data mana namanya, ya saya potongnya enggak, daripada kamu nulis papan tulis. Ini aplikasi government to government. Yang kedua adalah aplikasi government sipil. Oke, itu banyak ya. Ini BMKG, paspor. Ini pelajaran. Ini 9 aplikasi pemerintah yang sukses membantu pelajaran pada masyarakat. Nah, ini yang perlu kamu unduh. Bisa diklik. BMKG, Digital Korlantas, mobil JKN, JNU, BPOM, mobil. Suksesnya bukan karena aplikasinya baik, dia terpaksa. Ini ngurusin kembangkan ngelangan. Lihat mobil JKN, kalau nggak punya mobil JKN, ya terpaksa harus bayar apa namanya, tapi berhasil lah. Nah, biar tak apa namanya, share-nya ya. Oh, enggak ya. Oh, ternyata waktunya kita sudah mau selesai. Jadi ya paling enggak tak, enggak sampai sipil. Sipil. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Kurang 1 menit. Kalau ditanyakan, kalau habis ya kita ya, kita lihat WA saja ya. Oke, mungkin nggak terasa waktu sudah selesai. Kita akhiri semuanya. Saya tutup dengan